Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Santi Nurlaili, guru PPKN dari SMA Negeri 4 Cibinong. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lanjutan dari pertemuan pertama ya. Jadi masih membahas dari materi bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu HAM, macam-macam HAM, dan juga ciri-ciri dari hak asasi manusia. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam substansi ini ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nilai dasar itu terkait dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia, nilai yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua adalah perwujudan nilai instrumental. Umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Sedangkan yang ketiga adalah nilai praksis, ya. Nilai praksis ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ya, jadi nilai praksis ini adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nilai praksis dalam Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan juga perbaikan. Nilai praksis ini juga dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, contohnya adalah misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan adalah kita sebagai warga negara ini saling hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, ya, gitu. Atau yang kedua, contohnya adalah kemanusiaan yang adil beradab itu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Tahukah kamu, ya, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Ya, pelanggaran HAM itu apa sih? Gitu. Ya, kita akan bahas tentang pelanggaran HAM di materi substansi hak dalam asasi manusia ini. Setiap manusia itu pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Sehingga tidak seorang pun, ya gitu, tidak seorang pun diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia kadang-kadang suka lupa, suka hilaf, ya, sehingga terdapat pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kita akan membahas kenapa sih orang itu bisa melanggar hak asasi orang lain. Ada 2 faktor penyebab yang akan kita bahas di materi yang kedua ini. Di pertemuan yang kedua ini, yang pertama adalah tentang penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang. Ya, yang pertama adalah tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi.
Jadi kadang-kadang yang namanya manusia itu kadang suka tidak bisa membalanskan ya, atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kadang-kadang manusia itu hanya menuntut haknya saja, sedangkan kewajibannya kadang-kadang suka lalai. Yang kedua adalah belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Ya, jadi masih banyak terutama masyarakat yang belum paham apa sih itu HAM. Itu HAM, apakah HAM itu sama dengan hak? Itu ya. Yang ketiga adalah sikap individualisme. Ya, semakin ke sini masyarakat di Indonesia ini dengan adanya gaya hidup yang berbeda sehingga sikap individualisme ini semakin tinggi. Lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Tadi dikaitkan dengan yang nomor 2, yang belum paham atau kesamaan tentang konsep HAM. Yang keempat ini rata-rata manusia itu kurang sadar tentang hak asasi manusia, jadi hanya mementingkan pribadi saja, tapi tanpa mengingat bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan kita. Yang kelima adalah rendahnya toleransi, rendahnya sikap toleransi. Ya, ini juga merupakan faktor penyebab pelanggaran HAM. Ya, kelima ini adalah penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri kita, ya, dalam diri seorang manusia. Ya, faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang itu ada 3. Ya, pertama adalah lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, faktor penyebab pelanggaran dari luar ini terjadi ketika penyebab dari dalam dirinya tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga ketika seseorang atau warga negara diamanahkan untuk duduk di lembaga hukum, nah akhirnya kurang menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai penegak hukum. Tetapi ketika di dalam diri manusia itu sudah baik, itu kan, dalam menjalankan hak asasinya pribadi dan hak asasi, menghargai hak asasi orang lain, penyebab dari pelanggaran dari luar diri ini bisa diminimalisir. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Yang kedua adalah peristiwa Aceh ya, adanya GAM tahun 1990 sampai 98. Yang ketiga adalah kasus terbunuhnya Marsinah ya, kasus buruh yang terjadi di Sidoarjo yang menyebabkan tewasnya seorang ibu yang bernama Marsinah ini. Yang keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin. Dan yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Keenam, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Ini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM? Ya, kita lihat ada 4 ya. Ternyata yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati ya, atau the obligation to respect hak asasi manusia. Jadi memang harus menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi, the obligation to protect hak asasi manusia. Jadi negara juga bertanggung jawab adalah selain menghormati adalah juga untuk melindungi. Yang ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan hak asasi manusia itu sendiri. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, bagaimana upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM? Ya, gitu loh. Nah, apabila pelanggaran ini masuk ke dalam kategori yang berat,
Gitu. Nah, maka penyelesaiannya bisa melalui peradilan HAM. Tapi gitu kan, jika pelanggarannya masuk kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya bisa melalui peradilan umum. Oke. Materi dari substansi hak asasi kewajiban dalam perspektif Pancasila sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam memahami arti HAM itu, dan juga bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita juga harus menghargai hak orang lain sehingga bisa berjalan kehidupan ini dengan baik. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan ketiga dengan materi bab 2 tentang demokrasi di materi pembelajaran PPKN kelas 11. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang ketiga, di video pembelajaran yang ketiga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semua.